Tidak sedikit teori konspirasi maupun skenario atau prediksi berbasis akademis yang memperkirakan bahwa globalisasi akan mati. Klaim ini terdengar bombastis, tapi menyaksikan event-event dunia yang terjadi baru-baru ini, kita sedang menyaksikan akhir dari globalisasi yang mengarahkan kita pada sebuah tatanan dunia baru. Bahkan beberapa waktu lalu, buku terkenal The Convention and Economic Hitman sudah pernah membahas topik ini dari sudut pandang ekonomi dan geopolitik. Kini, itu semua menjadi terang benderang dan jadi sebuah keniscayaan zaman. Ada penjelasan sederhana untuk melihat seperti apa sih rupa globalisasi dan tatanan dunia lama. Sederhananya begini, setelah Perang Dunia II, dunia mencapai kesepakatan tentang bagaimana menyusun tatanan dunia baru. Cina menjadi pabrik dunia, Jepang menjadi pemberi pinjaman dengan mempertahankan suku bunga nol sehingga menjaga sistem tetap likuid. Eropa menjadi pembeli dan konsumen dunia. Sementara Amerika Serikat menjadi negara yang menegakkan semuanya dengan petrodolar sebagai mata uang cadangan dunia yang didukung oleh kompleks industri militer. Semua aktor negara ini menukar produktivitas dan kekuatan militer dengan stabilitas dan kesejahteraan sosial. Buktinya apa? Jika negara-negara ingin berdagang atau membutuhkan uang untuk membangun perekonomiannya, maka mereka harus menyetujui aturan-aturan internasional yang ada. Aturannya adalah menggunakan dolar untuk membeli energi dan tidak mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Petrodolar memastikan bahwa dunia membutuhkan dolar untuk membeli energinya. Militer menegakkan semua aturan tersebut dan lembaga keuangan bersama dengan bank sentral mengelola aliran uang ini. Jadi, jika Anda bermain sesuai aturan, maka Anda mendapatkan akses ke pasar investasi dan perlindungan. Dan jika Anda melanggar aturannya, maka Anda akan dihukum dengan sanksi atau embargo atau bahkan perang terbuka dan invasi. Contoh terhangat dan terbarunya adalah kasus Iran, Rusia, hingga Venezuela. Rakyat Amerika Serikat secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari sistem internasional itu karena perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menghasilkan banyak uang. Jika Anda adalah seorang investor dari AS, maka Anda menghasilkan banyak uang dan bisa pensiun dengan bahagia. Namun, sisi negatif sistem ini adalah dia membutuhkan perang, bukan sembarang perang yang berkepanjangan alias perang abadi. Ini sangatlah buruk bagi seluruh dunia. Pada saat yang bersamaan, sistem ini mengonsentrasikan kekayaan dunia pada sekelompok orang di lingkaran kekuasaan AS, apalagi yang punya akses dekat dengan pemerintah. Akibatnya, kelas menengah dan bawahnya menjadi semakin terjepit. Sebab dalam sistem ini, AS sudah tidak dominan lagi memproduksi barang-barang dunia karena sudah diambil alih oleh Cina. Yang AS masih jago produksi adalah US dollar dan teknologi, termasuk di dalamnya teknologi militer. Akan tetapi, sekarang ini telah berakhir karena negara-negara dalam sistem internasional tadi telah memutuskan untuk bergabung sendiri tanpa AS dan memutuskan, oke, sekarang kami ingin membangun aturan dan sistem kami sendiri. Sampai di sini mungkin kamu bertanya, kenapa AS tidak mengancam atau bahkan menyerang negara-negara yang mbalelo keluar dari sistem itu saja? Jawabannya simpel. Negara-negara tadi memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang bisa sama-sama memusnahkan AS jika mereka berhadapan dengan perang terbuka. AS pada masa sekarang tidak bisa lagi menegakkan aturan-aturan lama tanpa resiko meletusnya Perang Dunia III atau pemusnahan massal secara bersama-sama. Pada pertemuan di World Economic Forum di Davos, Swiss, menjelang akhir Januari 2026 yang baru saja berlangsung, para pemimpin dunia, utamanya Barat dan Cina yang mengendalikan berbagai kekuatan itu, akhirnya secara terbuka mengatakan bahwa era lama telah usai. Amerika Serikat di bawah Trump telah ditinggalkan sendiri. Ungrateful alias Anda kurang bersyukur. Kalau kata Trump kepada tetangganya, Kanada, yang berani say no to AS sekarang. Globalisasi telah mengecewakan dunia Barat dan Amerika Serikat. Ini adalah kebijakan yang gagal. Fundamentalnya yang menjadi titik terkuatnya malah menjadi titik terlemahnya, yaitu orientasi mengekspor ke luar negeri dan menemukan tenaga kerja termurah di berbagai penjuru dunia.
Ironisnya, hal ini justru berakibat meninggalkan daya saing AS. Upah para pekerja Amerika telah menjadi mahal dan kalah saing di tingkat manufaktur dunia. Itulah mengapa para elit di AS yang diuntungkan oleh globalisasi era kemarin kini justru berlomba-lomba mendorong industri AI yang tidak lagi mengandalkan faktor manusia, basis produksi, dan labor cost. Mereka semua berkomplot mendukung Presiden Donald Trump dan bertaruh pada sektor yang menjanjikan ini. Implikasinya, sekarang Jepang terpaksa memulangkan modalnya dengan cara menjual obligasi pemerintah AS milik mereka, seperti halnya banyak negara lain di dunia baru ini. Ini kemudian melemahkan dolar karena dolar membutuhkan permintaan yang terus-menerus dan sekarang permintaan itu berkurang drastis karena bukan menghilang di beberapa bagian dan sektor. Eropa sendiri belajar bahwa jika Anda terlalu bergantung kepada negara lain untuk energi Anda, maka itu namanya melakukan outsourcing untuk urusan keamanan dan militer Anda yang akibatnya Eropa tidak memiliki kekuatan penuh untuk menegakkan aturan dan mempertahankan kedaulatannya. Bagaimana rupa dunia ke depannya itu masih sangat debatable. Namun kini pola kerjasama dunia semakin mengarah pada minilateralisme alias plurilateralisme. Kelompok negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang bersinggungan bersepakat untuk mendirikan sistem yang menguntungkan di antara mereka. Multilateralisme seperti contohnya PBB kini juga sedang menghadapi ujian serius terkait eksistensinya. Selain sering gagal di dalam menyelesaikan masalah-masalah global, tapi juga administrasi Trump sudah mencabut dukungan AS dari banyak lembaga kerjasama internasional PBB. Jadi, wajar jika sekarang negara-negara dunia semakin pragmatis dan bekerja sama utamanya tidak berpola global, melainkan regional dan bahkan transaksional bilateral atau berkelompok. Kadang-kadang kerjasama ini bahkan terlihat aneh dan tidak biasanya jika kita berpatokan pada kacamata tatanan dunia lama.